Kalau Anies nggak mau dikritik, nggak mau dihujah, ya nggak usah jadi pemimpin, tidur aja di rumah. Saya pun dikritik, silahkan dikritik. Pokoknya di saat kita nih hidup itu, di saat kita bersikap, itu siap dikritik dan siap diterima pendapatnya. Jadi seringkali emang saya dituduh, saya ini kok habis membicarakan orang. Loh, Anda juga membicarakan saya. Jadi setiap orang punya hak berbicara tentang kepentingan dia. Pemimpin itu kan menyangkut maslahat negara dan rakyat. Juga maslahat saya sebagai rakyat boleh mengkritik. Justru orang yang tidak mengkritik itu bahaya. Karena apa? Kerusakan ini makin merajalela ini bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi apa? Karena diamnya orang benar. Kalau saya tidak mengkritik Anies, nanti besok apa? Pengikutnya akan tersesat. Menganggap Anies itu pemimpin yang baik, padahal dia tidak baik. Jadi bukan karena berdasarkan kebencian. Saya itu juga kenal dengan Anies, teman saya dari rektor. Tapi siapa saja, kalau andaikan Jokowi itu berkarakter seperti Anies, saya akan kritik Jokowi. Nama akunnya Si Marni. Pak Anies dibully lalu dibalas dengan senyuman dan prestasi. Duh, siapa yang membuli? Bukan membuli, kita ini semua bicara fakta. Kalau Anda katakan tadi Anies prestasi, sebutkan satu prestasi Anies yang mengagumkan di Jakarta. Nggak ada. Kalau cuma membuat Formula E, membangun JIS, nggak usah Anies. Pak Lurah juga bisa, cuma ngeluarin duit. Tapi apa pernah membawa Anies seperti kita lihat Ahok dan Jokowi, MRT, LRT, jembatan Semanggi, underpass di mana tempat, 400 triliun. Anies buang-buang duit. Apa yang hasilnya? Cuma sibuk bongkar pasang halte di Sudirman. Yang tadi halte itu dibongkar, katanya menutupin Tugu Selamat Datang, sekarang dibuat halte lagi besar, lebih menutupi. Jadi nggak jelas. Apa yang dikerjakan Anies itu cuma bongkar pasang. Kalau Anies punya satu prestasi yang mengagumkan, saya dukung. Kerja Anies cuma apa? Trotoar. Melanjutkan kerjanya Ahok dan Jokowi. Ngecat, itu kerjanya wali kota. Gubernur itu harus berpikir yang baru, seperti era Ahok. Semua tersentuh seluruh Jakarta. Anies cuma sibuk Sudirman, Tamrin, itu aja. Sungai-sungai kok nggak diurus. Jadi mau dijadiin kosmetik aja itu. Halte, supaya dia bilang bangun. Kenapa? Dia nggak mau kalah dengan Ahok yang sudah membangun Semanggi itu. Tapi rakyat tahu, kinerja Anies ini tidak ada yang beres. Hanya buang-buang duit. Sekarang lihat Formula E. Nguap itu duit hilang. JIS, nguap. Ada yang lebih penting dari Formula E dan JIS. Untuk merapikan Jakarta dulu ini, sungainya. Sekarang baru mau dikerjakan lagi oleh pejabat pengganti Anies. Semoga cepat selesai. Ini ada lagi dari TikTok, nama akunnya NZACK. Beb, ente nggak berani kritik Sambo, udah tahu pembunuh sadis, coba kritik. Sejak awal itu saya menolak Sambo. Kan saya bilang dari awal, saya itu tidak pernah nggak berani menanggapin sesuatu kalau ilmu tuh nggak saya milikin. Tetap saya harus kalau bicara apa? Bahan-bahan ilmu saya kritikin. Seperti saya melawan radikalisme, saya punya kemampuan, ilmu, dan dalil secara agama untuk mensikapi radikalisme. Nah, untuk Sambo sejak awal saya menolak. Tapi kenapa saya nggak berani masuk? Karena Sambo ini saya nggak jelas. Ruang gelap buat saya. Andaikan kalau saya salah bicara, tapi tetap saya mendukung, saya bicara, Polri harus mensikapi itu. Saya nggak mendukung Sambo, apalagi ada kematian Joshua. Tapi saya nggak berani masuk apa? Saya takut fitnah. Andaikan saya ngomong yang tidak sebenarnya, itu bisa fitnah. Saya harus cabut. Mau saya nggak mau masuk. Biarkan ranah hukum. Kita tunggu. Kita percaya ranah hukum. Karena kasus hukum, ya kita kembaliin di lembaga kehakiman. Itu aja. Jadi bukan saya nggak berani. Yang jelas di situ banyak yang harus dirapiin dari Polri. Dan sebab Sambo, saya yakin sebab Sambo apa? Polri akan lebih baik kok. Karena apa? Lewat dosa orang itu menjadi dewasa. Lewat dosa, saya yakin nanti lembaga Polri menjadi hebat, lebih baik. Ini ada yang ngomong juga, kenapa kalau ngomong tangannya kayak semacam simbol metal atau simbol satanik gitu? Ya. Saya pikir beginilah, ada orang tuh punya refleks bawaan dari diri. Ada yang suka begini, ada yang suka begini. Ini sebenarnya bukan bawaan aja, bukan saya buat. Tapi kenapa sih orang tuh kok menilai orang tuh dari pribadinya? Nilai seseorang tuh apa? Dari apa yang diomongin.
Buat apa saya pakai sorban, saya pakai peci, saya jenggotan, saya ngomong lembut. Tapi yang saya sampaikan itu apa? Semuanya fitnah. Semuanya penyesatkan. Jadi jangan lihat fisik orang, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Seandainya maaf ya, ada seorang pemabuk, terus menasihatin Anda jangan minum, ambil itu nasihat baik. Sekalipun orang itu tidak melakukan. Kenapa? Kalau kita menuntut semua manusia suci dulu baru berbicara kebaikan, tidak ada satu yang bisa menjadi ulama atau siapapun. Kenapa? Tidak ada manusia tidak luput dari aib. Kalau Tuhan mungkin memberitakan aib setiap orang, mungkin nggak ada orang yang ceramah, nggak ada kiai, nggak ada habib. Kenapa? Setiap orang pasti ada keburukan. Karakter saya begini, ini bawaan saya. Bukan saya bermaksud metal atau enggak. Jadi nilai apa yang saya bicarakan itu aja. Mungkin maksud.